Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya? Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi juga sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Ketemu juga sama calon-calon bidadari surga. Amin. Bidadari surga udah pada sholat? Udah dong. Tapi jangan sampai ya sholat kita nih akhirnya merusak semuanya nih. Ketika kita sholat kita masih bergibah. Nauzubillah min dzalik. Ketika kita masih sholat masih maksiat. Masih ada yang kayak gitu? Gak ada yang mau jawab. Pasti gak ada yang mau jawab. Akhirnya kita berpikir, aduh apa artinya nih sholat kita. Makanya pagi hari ini akan kita jawab ya jamaah ya. Kita belajar dan tema kita adalah, haruskah aku sholat jika masih maksiat? Haruskah seperti itu? Ya, nanti kita cari tahu jawabannya. Tapi ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah, yang ada di studio juga. Bergaya alim, masuk masjid, pria berpeci, malah mencuri motor. Aduh, kita lihat tayangannya, silakan. Auzubillahimin zalik, ya Allah. Ada juga yang kayak gitu tuh, karena mungkin ngerasa udahlah banyak dosa ini, dia datang ke masjid gak usah sholat lah, mencuri aja gitu kan. Padahal mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau sholat kita ternyata benar emang mengurangi maksiat itu sendiri. Itu maksudnya gimana Ustaz Maulana? Kok senyum-senyum aja sih? Ya senyum-senyum aja. Silakan Ustaz. Ngelain napas ya, lihat keadaan. Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah. Kalau berbicara tentang sholat tidak akan ada habis-habisnya. Karena kenapa? Ini adalah sangat penting kita bahas. Bagaimana jikalau ada yang melakukan, benarkah sholat itu bisa mengurangi maksiat? Jawabannya iya. Bisa. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, gimana nih? Aku gak usah sholat kalau begitu. Tetap aku berdosa juga. Ketahuilah, ketika orang melakukan dosa, sekali lagi, melakukan dosa, sebenarnya yang dirusak itu adalah keimanannya. Yang dirusak itu ketakwaannya. Yang dirusak itu ketakutannya kepada Allah. Maka orang yang berdosa, cepatlah bertobat. Cepatlah bertobat. Cepatlah bertobat dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Karena ketika kita sholat sebenarnya, Masya Allah, dosa-dosa kita disimpan di atas kepala, di pundak. Ketika kita ruku, berjatuhan dosa-dosa itu. Masya Allah. Malah harusnya udah gak ada dosa ya. Jadi maksudnya harusnya jangan ngelakuin maksiat lagi dong harusnya. Nah gini, bukan melakukan sholat ya, mendirikan sholat. Mau tahu? Mau tahu? Kita nanti bahas. Nanti kita bahas lagi. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Masya Allah. Karena ada yang bilang juga kalau misalnya kita sholat masih maksiat, Habib, ternyata katanya rukunnya masih ada yang salah atau syarat-syarat sah sholatnya masih ada yang nggak tahu. Emang itu penyebabnya juga, Habib? Gimana ya? Gimana Habib? Mohon penjelasannya Habib Muhammad. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Masya Allah, pagi yang indah ini kita bahas ibadah yang sangat mulia. Ibu-ibu, ibadah apa?
ibadah sholat. Kalau ditanyakan apakah sholat itu dapat mencegah seseorang untuk melakukan suatu kemaksiatan, tadi alhamdulillah Ustaz Maulana menyampaikan sangat bagus sekali. Pertama pendapat Ibnu Aun dan pendapat Imam Hammadi. Beliau mengatakan iya, madama fiha, maksudnya orang lagi sholat, madama fiha, selama dia dalam keadaan sholat, maka dia tercegah daripada perbuatan maksiat selama lagi sholat. Tapi Imam Ibnu Ashur, beliau mengatakan tidak, bukan seperti itu. Beliau mengatakan orang sholat itu bukan mencegah dirinya daripada perbuatan maksiat, artinya memudahkan dirinya untuk menghindarkan daripada kemaksiatan. Karena berapa banyak orang yang sholat masih maksiat. Contohnya dalam keadaan sholat juga, misal sholatnya kalau depan mertua, wah, ada riaknya dikit, Allah, Allah, khusyuk banget ya. Kayak pesawat tinggal landas. Pas mertuanya lewat langsung Allahu Akbar. Wah, Kalau banget kayaknya ya. mantu yang baik katanya. Subhanallah. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan Imam Alusi. Beliau mengatakan betul bahwasannya inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang berbuat maksiat. Beliau mengatakan baik lagi dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat. Saya tahu ibu-ibu kalau Sony sudah berdiri berarti waktu saya. Bib, takutnya gara-gara Habib ngomong gitu, ibu-ibu setiap ngeliat mertuanya sholat, Allahu Akbar, di depan gua aja lu. Pasti nanti takutnya gitu. Betul. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah. Banyak yang akan kita pelajari pagi hari ini ya jamaah ya. Karena mungkin ini penting sekali karena kita bicara mengenai sholat. Ustadz Syam, katanya nih Ustadz, kalau ada orang yang maksiat, ngelakuin kesalahan, dosa, tapi kalau dia tetap sholat itu sebenarnya dia masih ada harapan untuk menjadi lebih baik. Masya Allah. Bener kayak gitu Ustadz Syam? Benar, Masya Allah. Silakan Ustadz. Tapi guru-guruku, Habib Muhammad, Ustaz Maulana, jamaah di studio serta jamaah di rumah, kita buka dulu surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwasanya sebelum kita mendirikan salat mestinya kita mempelajari tentang salat itu sendiri. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Habis itu dirikanlah salat. Dan salat itu jauh lebih besar, wala dzikrullahi akbar, dalam hal mengingat Allah. Dari sahabat Nabi SAW, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu waradahuma, Nabi SAW, di antara bainar rajul wa bainas syirki wal kufr tarkus salah.
di antara seorang laki-laki, di antara kekafiran dan juga kesyirikannya, antara orang beriman dan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia meninggalkan salatnya. Jadi kalau dikatakan apakah masih bisa salat itu memperbaiki orang lain yang ternyata dia sudah penuh dengan maksiat, ketahuilah meninggalkan salat itu sendiri sudah terhitung maksiat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya ini ahli maksiat, buat apa saya sholat? Kalau anda tidak sholat, anda nambah maksiat lagi karena tidak sholat. Kalau anda masih sholat, berarti anda tidak melakukan maksiat meninggalkan sholat. Karena maksiat itu bukan hanya mengerjakan yang diharamkan, tapi meninggalkan yang diperintahkan itu adalah maksiat. Sedangkan sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi aku heran lagi. Kenapa ya masih ada orang yang sholat tapi masih maksiat gitu, bener gak sih? Marah-marah dia. Setuju, bener loh. Udah sholat tapi masih maksiat. Jadi kayak artinya tuh apa? Ada 3 hal yang kalau tidak ada ini maka tidak dikategorikan sholat. 3 hal ini kalau tidak ada dalam sholat tidak dikategorikan sebagai orang yang sholat. Apa 3 halnya? Mau tahu? Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Cuma ngitung doang. Isinya 1, 2, 3 ini kita akan bahas setelah yang satu ini. Penasaran kan? Iya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang satu itu ini apa? Maksudnya tangannya tetap begini.